Ya, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok tugas tugas besar Alpro yang beranggotakan Intan Liza, Christian Ferry, dan Tasa Andeka dengan judul aplikasi rental kendaraan berbasis bahasa C pada Manguns Jaya Rent Cars and Motorcycle. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Ya, silakan. Lanjut. Nah, pertama itu adalah latar belakang. Jadi di era digital sekarang itu kebutuhan akan sistem informasi terkomputerisasi semakin penting, termasuk dalam pengelolaan penyewaan kendaraan. Sistem manual sering menimbulkan masalah seperti kehilangan data dan kesalahan pencatatan. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman C yang efisien dan berbasis logika struktural, dikembangkan sebuah aplikasi sederhana untuk mempermudah proses penyewaan, pengembalian, serta pengelolaan data kendaraan dan pelanggan secara sistematis. Lanjut. Yang kedua itu ada dasar teori. Jadi yang pertama itu algoritma dan pemrograman terstruktur. Maksudnya adalah algoritma pemrograman adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk program yang ditulis menggunakan instruksi dalam bahasa C agar komputer dapat memproses data dan menghasilkan output. Yang kedua itu ada tipe data. Tipe data di sini fungsinya menentukan nilai yang dapat disimpan dan operasi yang bisa dilakukan. Bahasa C sendiri memiliki tipe dasar seperti float, char, dan tipe bentukan seperti struct yang penting untuk efisiensi dan struktur program. Nah, untuk yang ketiga ini ada struktur kontrol terdiri dari percabangan dan pengulangan. Nah, untuk percabangan sendiri itu membuat keputusan berdasarkan kondisi, biasanya menggunakan if, else, dan switch, sehingga alur program lebih fleksibel. Dan untuk perulangan sendiri menggunakan for, while, dan do while. Fungsinya untuk mengeksekusi kode secara berulang dengan kondisi terpenuhi berguna untuk pengolahan data berulang. Yang keempat itu ada fungsi prosedur sorting. Menggunakan bubble sort dan searching itu menggunakan linear search. Kalau metode pengurutan itu bubble sort digunakan dalam membandingkan dan menukar elemen bersebelahan hingga data terurut. Dan untuk searching itu atau linear search fungsi fungsinya untuk mencari data satu persatu dari awal hingga akhir. Cocok untuk data dalam jumlah kecil dan yang dan tidak terurut. Yang kelima itu terakhir adalah write dan pemrosesan file menggunakan fopen, fscanf, fclose, dan lain-lain. Nah, itu fungsinya menyimpan banyak data sejenis secara berurutan. Pemrosesan file memungkinkan menyimpan dan pembacaan data secara permanen. Ya, dan menggunakan fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan. Fopen, fscan, fclose, dan lain-lain juga. Oke. Selanjutnya ada desain program di mana yang pertama itu aplikasi ini dirancang untuk mendukung operasional rental Mangunjaya Rent-Car dan Motorcycle di daerah Jatinangor yang telah berdiri sejak tahun 2010. Usaha ini hadir untuk memenuhi kebutuhan transportasi mahasiswa dengan menyediakan layanan motor, di mana untuk motornya itu ada 100.000 per hari dan mobil itu 300.000 per hari, serta denda keterlambatan per jam. Seiring meningkatnya pelanggan, dibutuhkan sistem digital untuk mengelola
data kendaraan dan transaksi secara efisien. Aplikasi berbasis bahasa C ini memiliki dua peran, yaitu ada admin dan user, dengan fitur pencatatan data kendaraan, penyewaan, pengambilan, dan perhitungan denda otomatis. Lalu yang kedua itu ada program diawali dengan memuat data kendaraan dari file eksternal sebagai dasar informasi sistem. Pengguna kemudian memilih peran sebagai admin atau user. Admin harus login terlebih dahulu untuk mengakses fitur seperti menambah, mencari, mengurutkan data kendaraan, melihat riwayat penyewaan, dan pergantian oli. Sementara itu user langsung diarahkan ke menu utama untuk melihat kendaraan, melakukan penyewaan dan pengembalian. Semua transaksi user otomatis tercatat untuk referensi admin. Program terus berjalan hingga pengguna memilih logout atau keluar dari sistem, sehingga memudahkan pengelolaan layanan rental secara efisien. Selanjutnya, di sini ada desain alur program dari aplikasi kita, yaitu program dimulai dengan memuat data kendaraan dari file eksternal sebagai dasar informasi sistem. Selanjutnya, pengguna diarahkan ke menu login dengan tiga pilihan, admin, user, atau logout. Jika memilih sebagai admin, pengguna harus melakukan proses login terlebih dahulu. Setelah berhasil, admin dapat mengakses berbagai fitur manajemen seperti menambah dan menampilkan data kendaraan, mencari dan mengurutkan kendaraan, melihat daftar customer, serta riwayat penyewaan, serta memantau riwayat pergantian oli. Setelah selesai, admin dapat keluar melalui opsi logout. Jika memilih sebagai user, pengguna dapat diarahkan ke menu utama tanpa login. User dapat melihat daftar kendaraan, melakukan penyewaan, serta mengembalikan kendaraan yang disewa. Setiap transaksi akan tercatat dalam sistem secara otomatis. Setelah interaksi selesai, user dapat memilih logout. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih keluar melalui opsi logout, yang kemudian mengakhiri proses dengan status selesai. Berikut itu ada flowchart dari program kami. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis pemrograman. Jadi program penyewaan kendaraan ini itu menggunakan berbagai tipe data untuk mengelola informasi kendaraan, pelanggan, pelanggan, dan transaksi. Jadi tipe data dasar seperti INT, float, dan char digunakan untuk nilai numerik dan teks, sementara struct digunakan untuk menyimpan data kompleks secara terstruktur. Program menerapkan kontrol percabangan dan if juga switch untuk menangani kondisi logis, serta pengulangan untuk for while untuk proses berulang seperti pencarian dan pengurutan data. Kemudian, modularitas dijaga dengan membagi kode ke dalam fungsi seperti tambah kendaraan dan juga sewa kendaraan. Untuk pengurutan digunakan metode bubble sort, sedangkan pencarian menggunakan linear search dan juga data disimpan dalam array dan file eksternal agar tetap tersedia saat program dimatikan. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mendemokan programnya. Di sini kami menggunakan aplikasi CodeBlocks dan di sini juga kami sudah menuliskan programnya sampai line berikut. Di sini saya sudah run programnya sebelumnya. Di sini ada program rental kendaraan, login sebagai dua role, admin, user, dan juga logout. Di sini kita akan mencoba menjadi admin terlebih dahulu. Di sini username admin, passwordnya 12345, dan di sini ada 9 menu atau 10 menu bersama logout. Jadi yang pertama kita bisa menambahkan kendaraan, menampilkan list kendaraan, mencari kendaraan, mengurutkan kendaraan, melihat daftar customer, melihat daftar penyewaan, simpan data ke file sebagai fitur pendukung dari 5 sampai 6, juga 8 dan 9. Kemudian ada fitur untuk menambahkan riwayat ganti oli dan lihat riwayat ganti oli. Di sini kita akan mencoba untuk memakai menu menampilkan kendaraan terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa daftar dari unit-unit yang tersedia di rental. Yang pertama misal ada Kawasaki Ninja 250, tipenya motor,
tahun 2019 harganya 100.000 dan statusnya masih tersedia. Di sini kita bisa melihat daftar customer juga. Di sini ada terlihat ada beberapa list yang menjadi daftar customer yang menyewa unit. Kemudian di sini bisa ada menu daftar penyewaan juga. Dan di sini apa bedanya daftar customer dan daftar penyewaan? Ada daftar customer itu hanya memperlihatkan info-info dari penyewa. Tetapi kalau daftar penyewaan ini ada juga didukung dengan info-info dari unit, tanggal kembali, durasi, tanggal sewa, dan lain-lain. Kemudian di sini kita bisa melihat juga untuk tambah riwayat ganti olinya. Misal masukkan kode kendaraan, bukan. Misal 9 dulu, kita log out dulu. Wait. Jadi di sini kita bisa melihat untuk riwayat-riwayat ganti oli daripada unit-unit yang ada di rental. Kita masukkan menu nomor 9. Kemudian di sini ada beberapa riwayat ganti oli dari kendaraan 101, kapan dia diganti olinya, kemudian jenis olinya apa. Dan di sini kita bisa coba menambahkan riwayat ganti oli. Contohnya misal kita klik nomor 8, masukkan kode kendaraannya, misal kita 105 lagi. Di sini kita masukkan tanggal ganti olinya hari ini, 01/06/2025. Kemudian jenis olinya adalah Castrol GTX. Riwayat ganti oli berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa lakukan recheck. Nah, di sini yang barusan tadi kita tambahkan akan tersimpan menjadi menjadi satu bagian di riwayat ganti oli. Kemudian kita akan coba logout dan kita akan coba menjadi role user. Di sini kita sebagai user kita bisa melihat daftar kendaraan, bisa menyewa kendaraan dan mengembalikan kendaraan. Di sini kita bisa melihat daftar kendaraan dengan memasukkan menu nomor 1. Di sini kita bisa melihat kendaraan apa yang akan kita sewa, misal ada Kawasaki Ninja, Yamaha Lexus, Suzuki Satria, dan lain-lain. Kemudian di sini misal kita akan menyewa satu unit, kita bisa memasukkan menu nomor 2, masukkan kode kendaraan yang ingin disewa. Misalnya kita akan mencari status yang masih tersedia, bukan Honda BR-V dan bukan juga unit-unit yang statusnya masih disewa. Jadi misal di sini kita mau Toyota Avanza ya. 211, kemudian masukkan nama penyewanya Tasa, tanggal sewanya adalah hari ini 01/01/06/2025, kemudian jam awal sewanya misalnya 20, masukkan tanggal kembalinya misal besok di tanggal 2000 di tanggal 02, kemudian durasi sewanya berarti 1 hari, dan di sini terdapat status bahwa kendaraan Toyota Avanza berhasil disewa selama 1 hari oleh Tasa. Kemudian di sini kita bisa melakukan recheck bahwa status unit tersebut menjadi statusnya disewa, bukan tersedia lagi. Di sini kita bisa memilih lihat daftar kendaraan dan kita akan melihat unit 211.
Nah, di sini tulisannya Toyota Avanza mobil tahun 2022 harga 300.000 statusnya disewa. Jadi di sini kita bisa langsung mengembalikan kendaraan dengan menu 3, masukkan kode kendaraan yang dikembalikan 211. Jadi di sini ada masukkan jam keterlambatan pengembalian jika tidak ada input 0. Misal kita anggap saja kita tidak terlambat dalam mengembalikan unit. Misal kita langsung 0. Kemudian di sini tertulis kendaraan Toyota Avanza berhasil dikembalikan. Kemudian apakah riwayat tersebut akan muncul di riwayat customer di menu admin? Kita akan lihat. Jadi kita di sini login lagi 1 2 3 4 5. Kemudian di sini kita bisa melihat lagi di menu 5. Di menu 5 ini nanti ada tertulis nama tasa gini 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 ketika kita memakai si fitur nomor 7 yaitu simpan data ke file. Jadi sebaiknya kita ketika misal sudah mengembalikan unit dan juga kita menyimpan data tersebut ke file, nanti akan muncul di sini daftar customer, juga akan muncul di daftar penyewaan. Begitu. Jadi mungkin sekian demonya, kita akan kembali lagi ke slide. Jadi dengan ini, kesimpulannya adalah yang pertama, aplikasi kami memenuhi seluruh aspek pemrograman dasar. Kemudian yang kedua, mendukung pengelolaan rental secara efisien dan juga profesional. Yang ketiga, menjadi contoh nyata penerapan bahasa C dalam manajemen data. Keempat, mendukung kesinambungan data dan pemahaman logika pemrograman. Jadi berikut, sekian presentasi dari pemrograman kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Yang